Perkenalkan, nama saya Putra Jajlitonga dengan NIM D1C1014. Pada video ini saya akan menjawab soal pertanyaan prinsip rekayasa proses, yang dimana soal nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan rekayasa proses. Rekayasa proses adalah prinsip ilmu teknik yang mempelajari perancangan, pengoperasian, pengendalian, analisis, dan mengoptimalkan suatu proses produksi agar efisien, aman, dan ekonomis. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan pentingnya mempelajari rekayasa proses dalam agroindustri, lengkapi dengan contoh. Jawabnya yaitu rekayasa proses dalam agroindustri itu penting karena yang pertama meningkatkan efisiensi produksi, menjamin mutu dan keamanan produk, menghemat energi dan biaya, mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Contohnya yaitu mengontrol kualitas CPO sesuai standar, mengatur suhu perebusan TBS agar rendemen minyak maksimal, dan mengoptimalkan waktu pemasakan. Lanjut soal nomor 3 yaitu jelaskan kenapa dalam aplikasi agroindustri nilai angka harus menggunakan satuan, lengkapi dengan contoh. Jawabnya yaitu dalam agroindustri setiap nilai angka harus menggunakan satuan karena yang pertama menghindari kesalahan perhitungan, memudahkan komunikasi teknis, menjamin ketepatan desain dan operasi, hingga memudahkan konversi ke sistem satuan internasional atau SI. Contohnya yaitu jika disebutkan suhu pengeringan 60 tanpa satuan tidak jelas apakah 60 itu 60 derajat atau 60 derajat Fahrenheit. Penulisan yang benar adalah 60 derajat Celcius sehingga proses dapat dijalankan dengan tepat. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu pencocokan dimensi dengan simbol yang digunakan yaitu yang pertama length atau panjang, simbolnya L, electric intensity atau arus listrik, simbolnya I, mass atau massa, simbolnya M, light intensity atau intensitas cahaya, simbolnya J, time atau waktu, simbolnya T, amount of substance atau jumlah zat, simbolnya N. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jika viskositasnya minyak kelapa 5,6 dikali 10 minus 2 Lb, Ft minus 1, SEC minus 1, hitung viskositasnya minyak kelapa dalam satuan internasional atau SI, di mana 1 Lb sama dengan 0,45359 kg, itu sama dengan 453,593 gram. 1 M sama dengan 100 cm, itu sama dengan 1000 mm, itu sama dengan 3,2808 Ft sama dengan 39,37 inci, dan itu sama dengan 1,0936 YD. Penyelesaiannya itu diketahui viskositas minyak kelapa 5,6 dikali 10 pangkat minus 2 Lb, Ft pangkat minus 1, S-nya pangkat minus 1, di mana konversi 1 Lb sama dengan 0,45359 kg, 1 Ft sama dengan 0,3048 meter. Perhitungannya yaitu di mana mu sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 0,45359 kg dibagi 0,3048 ms. Hasilnya yaitu 1,488 kg, M pangkat minus 1, S pangkat minus 1. Dapat juga hasil perhitungan yaitu mu sama dengan 0,056 dikali 1,488. Maka didapat hasil mu sama dengan 0,0833 kg M pangkat minus 1, S pangkat minus 1. Jadi jawabannya yaitu mu sama dengan 0,0833. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu diagram alir proses pembuatan minyak atsiri dari buah pala. Yang pertama dimulai dengan penyiapan daging buah pala segar, dilanjut pemisahan biji dan fulinya sebanyak 6 kg, dilanjut pada perajangan, selanjutnya pembagian menjadi 3 bagian yaitu pengeringan kering angin selama 1 hari, pengeringan kering matahari atau dijemur selama 1 hari, dan pengeringan kabinel atau dryer selama 1 hari. Selanjutnya rajangan daging buah pala kering, terus dilanjut pemasukan ke dalam ketel atau diatur agar tidak terlalu padat. Selanjutnya penyulingan dilakukan dengan distilasi uap air selama 6 jam.
lalu dilanjut dengan penampungan, dan selanjutnya pemisahan air dengan minyak, dan minyak atsiri telah jadi. Selanjutnya soal nomor terakhir yaitu nomor 7, dengan soal irisan singkong sebanyak 100 kg dengan kadar air 80%, dijemur di bawah matahari hingga kadar air menjadi 12%. Gambarkan diagram proses tersebut dengan keterangan input dan outputnya, gambarkan skema prosesnya, dan tulis kesetimbangan massa total, kesetimbangan massa komponennya, dan tentukan berat irisan singkong akhir setelah pengeringan. Penyelesaiannya itu yang pertama diketahui berat singkong 100 kg, kadar air awal 80%, kadar air akhir 12%, dengan diagram proses yang pertama irisan singkong sebanyak 100 kg, kadar airnya 80%. Selanjutnya pengeringan atau penjemuran dan dilanjut dengan irisan singkong kering sebanyak kadar airnya 12%. Yang dimana input berat total 100 kg, kadar airnya 80% itu sama dengan 0,80. Berat bahan kering 100 dikurang dalam kurung 1 dikurang 0,80, didapat hasilnya 20 kg. Berat airnya 100 dikali 0,80 sama dengan 80 kg. Dan dimana outputnya yaitu air yang hilang, kadar air yaitu 12% itu sama dengan 0,12. Berat bahan kering 1 dikurang 0,12 yaitu didapat hasil 0,88 kg. Berat airnya yaitu 0,12 kg. Selanjutnya kesetimbangan massa total yaitu massa totalnya yang dimana massa input sama dengan massa output air ditambah massa output produk. Kesetimbangan massa komponennya itu padatan awal sama dengan 100 dikali 1 dikurang 0,80 didapat hasil 20 kg, maka padatan akhirnya itu sama dengan 20 kg. Selanjutnya berat irisan singkong akhir setelah pengeringan, yang dimana kadar air akhirnya 12%, maka padatannya 88%. Berat akhirnya yaitu dapat perhitungannya 20 dibagi 0,88, didapat hasil 22,73 kg. Maka berat irisan singkong akhir setelah pengeringan yaitu 22,73 kg. Sekian pemaparan tugas PRP saya ucapkan terima kasih.